Novel Cultivation Chat Group Chapter 23. Kekuatan lawan jauh melampaui perkiraan Altar Master, mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Satu serangan telapak tangan santai dari wanita itu mengandung kekuatan yang cukup untuk menakut-nakuti orang. Skill bawaan hantu spirit berupa perisai emas benar-benar rapuh bagai kertas di bawah kekuatan serangan seperti itu. Tidak hanya itu, wanita itu bahkan mengeluarkan jimat kertas emas untuk menangani kedua hantu spirit itu. Untuk barang berkualitas tinggi seperti itu, dia harus merelakan setengah nyawanya untuk mendapatkannya. Dia setidaknya harus berada di puncak level ahli sejati tahap 2, atau mungkin dia bisa berada di level kaisar pertarungan Haltian tahap 3. Selain itu, masih ada pemuda itu. Meskipun Altar Master telah hidup begitu lama, dia tetap merasa tak berdaya bagaikan anjing. Baik dalam hal kemampuan maupun peralatan, dia jelas bukan tandingan wanita itu. Jika dia menyelinap menyerang, nasibnya tidak akan lebih baik dari kedua hantu spirit itu. Tidak, jika dia berani bertindak, nasibnya pasti akan jauh lebih buruk daripada kedua hantu spirit itu. Hantu spirit mungkin masih memiliki beberapa kegunaan bagi mereka, tetapi dia pasti tidak memiliki nilai apapun bagi Soft Feather. Sebagai musuh yang tidak bernilai, adalah tepat untuk mengirimnya ke liang kubur. Ada juga pemuda yang terlihat biasa itu. Altar Master tidak dapat merasakan sedikit pun darah ki atau true ki darinya. Namun, justru pria biasa itulah yang entah bagaimana berhasil menemukan mata arai segel yang menakutkan itu ketika dia secara acak menemukan tempat untuk duduk. Dia mengaktifkan arai pada saat yang krusial, sehingga menangkap kedua hantu spirit dan menyegelnya. Jenis kepercayaan diri dan persepsi seperti itu, ditambah dengan identitas seniornya. Saat Altar Master memikirkannya, dia merasa kakinya gemetaran. Dia secara alami adalah orang yang berhati-hati, atau bisa dibilang seorang yang pengecut. Karena kehati-hatiannya, dia bisa mempraktikkan teknik Demonic Ghost, menciptakan Demon Spirit dan Evil Spirit di mana-mana, serta bertahan hidup dengan sehat selama 170 tahun yang baik. Namun, dia merasa pahit. 60 tahun. Dia menghabiskan 60 tahun waktunya bersama Ghost Lamp Temple dan hantu spiritnya. 60 tahun penuh siasat dan penantian, namun semuanya akhirnya berujung sia-sia. Tidak peduli seberapa pengecut dia tidak bisa menerima ini. Altar Master merasa dadanya sesak. Dia menengadah memandang langit berbintang, suaranya pilu. Kalian sudah mengambil hantu spirit kalian sendiri, setidaknya kalian bisa tinggalkan milikku untukku. Ghost Lamp Temple memiliki dua hantu spirit. Satu disegel oleh Spiritual Butterfly Respected Sage. Sedangkan yang satunya milik Altar Master. Mengapa dia tidak bisa mengambil dua hantu spirit yang sudah lama matang? Untuk alasan apa dia harus menunggu orang seperti Soft Feather untuk mencurinya? Bukan berarti dia tidak ingin mengambil hantu spirit itu. Selama waktu yang dibutuhkan hantu spirit untuk matang, dia hampir setiap saat memikirkan untuk mengambil hantu spirit itu dari makam Huang Dagen. Tapi dia tidak mampu melakukan ini. Berkenaan dengan Ghost Lamp Temple, ada 7 arai tersembunyi yang gila di sekitar makam Huang Dagen yang membuat orang merinding. Tidak termasuk arai jebakan dan arai yang dipicu Song Suhang dengan Poison Dragon Grace sebagai matanya, masih ada 5 arai menakutkan lainnya yang tersembunyi di luar makam. Ini adalah arai yang tidak bisa dia tembus bahkan jika diberi waktu 1000 tahun. Jika arai-arai ini diaktifkan, kamu harus menunggu sampai keturunan darah Spiritual Butterfly Respected Sage tiba, barulah kamu bisa menyingkirkannya. Selama arai segel ini tidak pecah, maka tidak ada yang bisa mencuri hantu spirit di dalamnya. Hantu spirit yang tersegel bisa memasuki arai tetapi tidak bisa keluar. Memang, Altar Master membenci bagian ini, dia hanya bisa menyegel spirit di dalam tetapi tidak bisa mengeluarkannya. Pada saat ini, dia tidak menyadari arai tersembunyi itu. Jadi dia pikir dengan mengambil alih Huang Dagen dan merobohkan Ghost Lamp Temple, dia akan bisa menghancurkan arai segel. Setelah itu, dia akan dengan senang hati memperlakukan Ghost Lamp Temple sebagai milik pribadinya dan menunggu hantu spirit menjadi matang. Mungkin jalan Luoxin ini benar-benar tanah peluang baginya. Setelah bersembunyi selama beberapa tahun, dia bisa menemukan hantu spirit yang belum matang dan dengan gembira mengirimnya untuk diperkuat di makam Huang Dagen. Tapi tepat saat hantu spirit matang, ketika dia hendak mengekstraknya, dia menemukan 6 arai besar lainnya. Ini benar-benar membuatnya merasa ditipu. Sebenarnya, jika dia menggunakan otaknya sedikit, dia seharusnya menyadari bagaimanapun juga ini adalah tempat di mana Spiritual Butterfly Respected Sage mempersiapkan hantu spirit untuk putrinya. Bagaimana mungkin Spiritual Butterfly Respected Sage begitu ceroboh? Dalam retrospeksi, bahkan jika Respected Sage tidak terlalu memikirkan hantu spirit, dia masih membeli tanah ini untuk mendapatkan hantu spirit, jadi tidak mungkin dia hanya akan meletakkan satu arai lemah untuk menjaga hantu spirit di dalam. Sayangnya, untuk hal sederhana seperti itu, Altar Master yang dibutakan oleh keserakahan telah menyia-nyiakan 60 tahun tanpa menyadari hal ini. Tidak bisa berakhir seperti ini. Setidaknya, aku harus mendapatkan kembali hantu spirit itu. Itu bisa dianggap sebagai imbalanku selama bertahun-tahun ini. Pikir Altar Master. Asalkan dia bisa mendapatkan satu hantu spirit, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos tahap 2 stage ahli sejati untuk memasuki tahap 3 stage kaisar pertarungan Haltian, yang akan meningkatkan umur panjangnya lagi 100 tahun. Bahkan berlutut dan bersujud pun tidak apa-apa, tidak peduli harga apa yang harus dia bayar, itu akan setimpal. Memandang makam Huang Dagen yang diselubungi arai, Altar Master merasa sedih yang misterius dan berjalan menjauh dari makam Huang Dagen dengan langkah berat.
Setelah altar master pergi, seorang pria muda tampan dan tinggi muncul dari semak-semak. Ekspresi malas terpancar di wajahnya, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Guru, Junior telah menemukan Ghost Lamp Temple dan menyegel hantu spirit. Dia sudah kembali untuk beristirahat. Saya perkirakan dia akan kembali ke Pulau Spiritual Butterfly dalam 1 atau 2 hari. Pria itu melaporkan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada nada kemalasan yang melekat di dalamnya. Bagus. Bocah itu membuatku sangat khawatir, tidak ada kecelakaan dalam prosesnya, kan? Dari telepon, suara Spiritual Butterfly Respected Sage yang berada di ujung lain garis terdengar. Ya, tidak ada kecelakaan. Murid itu melaporkan. Sangat baik. Terus awasi adik juniormu dan laporkan padaku begitu kamu kembali ke pulau. Kata Spiritual Butterfly Respected Sage lalu menambahkan, juga, bersihkan arai yang kubuat, untuk menghindari aktivasi arai yang tidak disengaja menyebabkan korban jiwa di kalangan sipil. Maaf merepotkanmu, Jianyi. Serahkan padaku, aku akan memastikan untuk melakukan pekerjaan dengan baik sehingga guru tidak perlu khawatir. Pria itu tertawa, menutup telepon dan mengangkat bahu. Sebenarnya, ada beberapa hambatan yang terjadi di sepanjang jalan. Misalnya, altar master itu, dan juga ada pemuda bernama Song Suhang. Melihat arah kemana altar master pergi, Liu Jianyi menguap. Yah, bagaimana harus kukatakan, orang ini cukup tahu diri. Karena dia tidak bergerak, itu menghemat waktuku untuk tidak perlu bergerak sendiri. Altar master beruntung karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Jika dia berani mengambil sikap menyerang Soft Feather, dia akan dikirim ke makam bersama Huang Dagen dan menjadi temannya di neraka. Adapun Song Suhang itu, dia sangat merepotkan. Jika guru mengetahui bahwa gadis ini, Soft Feather, menyusup ke kamar pria di tengah malam, dan duduk dalam posisi seperti itu di dadanya untuk berbicara dengannya, bukankah itu akan membuat marah gurunya? Saat momen itu tiba, akankah gurunya menugaskan dia untuk memata-matai Song Suhang? Jadi mengenai masalah Song Suhang, dia pasti tidak akan memberi tahu gurunya. Itu terlalu merepotkan, pikir Liu Jianyi dengan malas. Bagaimanapun juga, Soft Feather tidak dirugikan dengan cara apapun, dan tidak kehilangan sesuatu yang berharga. Sebaliknya, dia menerima banyak bantuan dari pria itu, Song Suhang. Yang penting adalah dia adalah pria yang sangat mementingkan penghematan energi. Ada satu kali dia terlalu malas untuk bernapas, jadi dia dengan susah payah mempelajari turtle breathing teknik. Pada akhirnya, dia mencapai stage di mana hanya membutuhkan 3 napas sebulan. Motto hidupnya adalah, jika dia bisa menggunakan 1 jari untuk menyelesaikan sesuatu, dia tidak akan menggunakan 2 jari. Sesuatu seperti menciptakan lebih banyak masalah untuk dirinya sendiri adalah sesuatu yang tidak akan dia lakukan. Soft Feather tidak akan pernah menyangka bahwa penemuannya atas catatan ayahnya, dan seluruh perjalanan ke Ghost Lamp Temple adalah sesuatu yang diam-diam direncanakan ayahnya untuknya. Untuk perjalanan ini, Spiritual Butterfly Respected Sage bahkan mengirim muridnya untuk menjaga putrinya, bisa dibilang dia telah mencurahkan banyak pemikiran untuk ini. Sebenarnya, bahkan jika Mad Saber Triwafes tidak mengundang kehancurannya sendiri, Spiritual Butterfly Respected Sage akan menemukan alasan lain untuk sementara waktu meninggalkan Pulau Spiritual Butterfly. Mad Saber Triwafes hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melompat ke garis tembak, yang menghemat waktu Spiritual Butterfly Respected Sage untuk mencari-cari alasan. Keesokan harinya. Tanggal 3 Juni minggu pertama bulan, cuaca cerah. Song Suhang hanya berhasil bangun setelah bergulat sampai jam 8 pagi. Kali ini, tidak ada Soft Feather yang menduduki dadanya untuk membuatnya bangun. Tapi ini membuatnya merasa lebih tenang dan mudah, namun dia samar-samar merasa sedikit tertekan. Sifat manusia itu kotor. Begitu bangun, dia mengambil telepon di samping tempat tidurnya untuk menelepon Soft Feather, apakah kamu sudah bangun? Aku sudah bangun, aku baru saja menyelesaikan meditasi pagiku, apakah kita akan kembali sekarang, senior? Tanya Soft Feather. Ayo kita sarapan dulu, lalu kita akan kembali. Jawab Song Suhang, hotel memang menyediakan sarapan prasmanan gratis.